Allah wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maut. Fasholawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yaskurun nas lam yaskurillah. Shadaqallahu adzim wa shadaqar rasulun nabil karim. Yang saya hormati Bapak Bupati Brebes, yang Ibu Bupati Brebes yang diwakili oleh Camat Banjarharjo, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Brebes, yang saya hormati Muspika Banjarharjo, yang saya hormati Kepala Desa Cikakak. Cikakak ya? Berarti dia tukang ngakak. Yang saya hormati Ketua BPD, LPM, DKM, IRMA, tokoh agama, tokoh masyarakat, Masjid Al-Istiqomah. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka tablik akbar, dalam rangka berhalal bihalal, dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka beridul fitri. Hadirin, Rasulullah bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Amin. Dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai satu kebaikan. Kalau seandainya Anda pengen tahu berapa banyak kebaikan yang Allah berikan buat Anda pada kesempatan siang hari ini, pulang ngaji dari Masjid Al-Istiqomah, langkah Anda dihitung sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan, itulah kebaikan yang akan Anda peroleh pada kesempatan siang hari ini. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Bapak Ibu, emas-emas, mbak-mbak sholat sunat sebanyak 1000 rakaat? Bang Selamat duduk, katanya emak-emak kalangin marah. Udah bilangin, tuh udah minggir dia. Oke, tenang, masih ada saya. Hadirin, pernahkah Anda sholat 1000 rakaat? Pernah? Pernah tahajud? Berapa rakaat? Sian ya lo Cikakak cuma 2. Masih mending sholat tahajud 2 rakaat daripada Anda bangun tengah malam, bangun pipis doang, tidur lagi. Ada yang begitu? Mana uang nek? Ngacung uang nek. Hadirin, Anda pernah sholat duha? Berapa rakaat? Irit lo ya. Tahajud? Duha? Sian dia Brebes nanam bawang mulu sih.
Oke, saya pengen bertanya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Hadirin, Anda pernah berdoa apa sering berdoa? Pernah apa sering? Pak, polisi, terus bapak yang ini nih, duduk ngalahin orang tahu. Sorry lo ya. Mak protes, mana polisinya tinggi banget lagi. Apaan? Anda pernah berdoa apa sering berdoa? Pernah apa sering? Kalau Anda berdoa, ya Allah berikan kepada kami sekeluarga umur yang panjang apa yang pendek. Ya Allah berikan kepada kami sekeluarga rezeki yang banyak apa yang sedikit. Malu nggak sama Allah? Kalau Allahnya orang Cikakak, kata Allah enak di lu nggak enak di gua, giliran minta paling banyak, ibadah paling sedikit. Amin. Kenapa? Masya Allah. Saya yakin kita semua berharap habis ngaji hari ini ibadah kita semakin baik. Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin juga rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Anda jangan tengok tengok kiri kanan. Lihat saya seret tuh, sampai sama yang lagi berkipas. Anda sekarang untung apa rugi? Untung apa rugi? Cius nih, kagak nyesel. Lu mau diomelin warga aja pada minggir, lu orang ke arah ini. Yang pada diri tahu minggir ah, duduk. Kata polisi, gue kan dipanggil suruh ngamanin warga. Kalau begitu bukan ngamanin, ngalangin. Anda sekarang untung apa rugi? Untung apa rugi? Serius nih. Contoh waktu ibu dulu masih perawan, bapak-bapak dulu masih perjaka, saat itu Anda belum punya apa-apa. Hidup Anda, kalau sholat yang dibaca dulu masih perawan, masih perjaka, yang dibaca surat apa? Kulhu, kul ya, inna'a. Dikawinin punya suami, dikawinin punya bini, punya anak, punya rumah, punya motor, punya mobil, baju oren, baju berem, baju salem, baju biru, baju putih, hijau tanggung, ungu warna janda. Tiap pengen beli baju duitnya ono. Tiap pengen makan jajanan kayak apa, duitnya ono. Pertanyaan saya sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, kalau Anda sholat yang dibaca surat apa? Kulhu apa kuliah? Hadirin, sekarang kita ini halal bihalal. Halal bihalal bukan bahasa Arab. Orang Arab sendiri tidak akan tahu apa arti halal bihalal. Anda lihat dalam kitab Munjid yang tebalnya segini pun tidak akan menemukan kalimat halal bihalal. Karena halal bihalal bukan bahasa Arab. Halal bihalal adalah bahasa Indonesia. Siapa yang pertama mempopulerkan kalimat halal bihalal? Presiden yang pertama, siapa namanya? Ini kendang pindahin ngalangin orang ke sini ke panggungnya. Kendang pindahin ke panggung ngalangin mak tahu. Sini pindahin ke sini. Nah, oke. Tar nih, Pak. Ini salon majuin dikit, mah yang di sini gak langin. Kasihan saya mah. Kabelnya kalian. Nih, sini. Kalangin, mama yang di bawah kealangin. Sini aja Kang, pelan-pelan Kang, biar kabelnya nggak kecabut. Oke, sip. Kabelnya nggak copot. Oke? Siap. Hadirin, ini halal bihalal. Kenapa Bung Karno yang pertama mempopulerkan kalimat halal bihalal? Karena saat itu kemerdekaan negara kita
datangnya hampir bersamaan dengan hari raya Idul Fitri. Saking senangnya Bung Karno, dia bilang, yuk kita berhalal bihalal. Kang, salon ini majuin dikit, mama yang di bawah salon nggak kelihatan. Pit, coba pit. Nah, kasihan, tenang. Awas kabelnya, hati-hati. Kabelnya jangan kecabut. Majuin sini. Nah, mak kalangin. Ya, sip. Kelihatan? Oke? Sip, tenang, masih ada saya. Hadirin, saat ini kita bersilaturahim. Betul apa betul? Silaturahim ada dua kata. Berapa? Silat rahim. Apa arti silat? Silat itu artinya menyambung, menghimpun, mengumpulkan. Rahim asal maknanya kasih sayang, lalu berkembang menjadi peranakan. Kenapa hadirin kata rahim yang artinya kasih sayang berkembang jadi peranakan? Para ahli mengatakan suami istri yang bermesra, yang bercinta, yang berkasih sayang, hasilnya disimpan dalam rahim seorang perempuan. Betul apa betul? Jadi apa arti silaturahim? Menyambung yang terputus, mengumpulkan yang terserak dengan penuh kasih sayang. Menyambung yang terputus. Anda silakan lihat kiri kanan Anda. Pindah ini ke dalam ini dikit nih. Ini yang pojok ini ngalangin. Ke dalam ini dikit. Nah, dalam. Nah, ngadep sini. Oke, tenang, masih ada saya. Menyambung yang terputus. Lihat kiri kanan Anda. Apakah Anda bertemu dengan mereka setiap hari atau tidak? Sekarang duduk ngerendeng. Menyambung yang terputus, mengumpulkan yang terserak, menghimpun yang tersebar. Hadirin, apakah rumah Anda semuanya dekat dengan Masjid Al-Istiqomah atau ada yang jauh? Mengumpulkan yang terserak dengan penuh kasih sayang. Terbukti panitia sewa tenda, bikin panggung, sewa sound system. Ini adalah silaturahim. Hadirin, yang namanya silaturahim begitu penting dalam Islam. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengukur silaturahim dengan iman. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, hubungkan tali silaturahim. Artinya apa? Kalau ada manusia yang mengaku beragama Islam, dia memutuskan silaturahim, melengos dengan tetangga, sombong dengan orang lain, merasa gue hebat, tidak mau bertegur sapa, artinya Rasul mengatakan mereka orang-orang yang tidak beriman. Na'udzubillahi min. Betapa hebatnya silaturahim. Saking hebatnya silaturahim, Rasul bersabda, "Man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsaulahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang mau banyak rezekinya, siapa yang mau umurnya panjang, maka perbanyak silaturahim. Kenapa? Apa hubungannya silaturahim dengan umur panjang? Anda lihat, kalau ada orang yang sama orang lain akur, setiap ketemu bertegur sapa, memberikan salam, menjawab salam orang, itu kan saling mendoakan. Iya apa iya? Ketika mereka bertemu, apa kabar? Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Dijawab, waalaikumsalam, keselamatan juga untukmu. Saling mendoakan. Biar sehat ya, biar panjang umur, biar kita bisa ketemu lagi. Doa apa bukan? Doa. Orang yang banyak silaturahmi umurnya semakin panjang. Bukan berarti nambah umurnya panjang, tapi walaupun dia sudah meninggal dunia, namanya tetap dikenang oleh orang banyak. Kenapa? Hidupnya berguna,
hidupnya bermanfaat, hidupnya maslahat buat orang lain. Oleh karena itu Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Lihat diri Anda masing-masing. Tidak perlu Anda menilai orang lain, tapi nilai diri masing-masing. Apakah diri kita semua sudahkah bermanfaat buat orang lain, apalagi buat orang banyak? Sudah apa belum? Itu yang ditanya. Kalau misalnya, saya ambil contoh, di suatu tempat ada pertemuan, ada orang yang telepon sama panitia, sama ketua panitia, halo Bu, assalamualaikum. Kata ketua panitia, waalaikumsalam. Siapa ini? Saya Ibu Anu. Ada apa? Maaf sekali, saya nanti di acara nggak bisa datang. Emang kenapa? Mertua saya sakit parah, saya mau pulang dengan suami ke kampung. Kata ketua panitia, Bu, kalau bisa kami panitia yang nganter ibu ke kampung, tolong dong datang dulu ke acara kami. Siapa yang akan gantiin ibu? Kita bingung. Biar kita yang ganterin ke kampung ibu nengokin mertua. Saya tanya, orang yang nelpon tadi berguna apa tidak? Sangat berguna. Saya kasusnya yang kedua berbeda. Ada orang nelpon, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ketua panitia, siapa ini? Saya Ibu Anu. Yang ditelepon nanya, ada apa Bu? Maaf, tadi ada telepon dari kampung, mertua saya sakit keras, tidak bisa datang. Maaf ya Bu, saya nggak bisa hadir. Kata ketua panitia, ibu nggak apa-apa, ibu mah nggak hadir juga, biarin deh, silahkan ibu jalan ke kampung. Saya tanya, orang yang kedua berguna apa tidak? Makanya orang yang dirinya banyak manfaatnya orang lain, walaupun dia sudah meninggal dunia, tetap namanya dikenang. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka masih hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka mendapatkan rizki. Ali Imran 169. Ibu yang baju abu-abu duduk, ngalangin orang banyak, duduk, duduk, gua nggak bercanda. Termasuk ini kameramen, mepet ke sana. Kalian ngalangin yang baju oranye, baju hitam, duduk. Ibu duduk, duduk, duduk. Ngalangin orang puluhan orang tahu. Kalian kameranya geser biar di depan tiang. Kamu nih yang jangan di sini, yang anak kecil nih, geser ke sana. Ngalangin orang tahu. Oke, sip. Tenang Bu, masih ada saya. Jadi kalau kasus yang pertama, orang tadi berguna dan bermanfaat, ketika dia tidak bisa hadir, panitia sampai bingung. Orang yang kedua tidak bermanfaat. Anda lihat dalam surat Fatir 22. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Apakah sama orang yang hidup dengan orang mati? Ini arti dari kasus yang kedua. Orang yang tidak ada manfaatnya. Ada maupun tidak ada, karena dia kurang berguna buat masyarakat. Makanya ibu tadi bilang, terserah deh, nggak datang juga nggak apa-apa, emang enak digituin. Yuk, jadikanlah hidup kita bermanfaat minimal buat diri kita, buat keluarga kita, syukur-syukur buat masyarakat bangsa dan negara kita saat ini, amin. Itulah silaturahim. Betapa hebatnya silaturahim. Makanya kalau ada orang yang marah dengan kita, saking hebatnya silaturahim, Rasul bersabda, ayyafu amman dolamaka, maafkan orang yang zalim kepada kamu, wa tu'ti man haramaka, wa tasila man qata'aka. Berikanlah sesuatu kepada orang yang pelit kepada kamu, sambungkan silaturahim bagi orang yang memutuskannya denganmu. Hadirin, kalau suatu saat ada orang yang marah kepada kita, zolim kepada kita,
dia berjahat kepada kita. Rasul mengajarkan ayyafu amman dolamaka, maafkan kalau ada orang berbuat zolim kepada kamu. Kalau orang tadi berbuat baik kepada kita, setiap saat dia berbuat baik kepada kita, kalau dia melakukan kesalahan, memaafkan orang tadi gampang apa susah? Gampang. Tapi kalau ada orang zolim kepada kita, orang tadi jahat kepada kita, kita memaafkannya berat. Betul apa betul? Tapi Islam mengajarkan ayyafu amman dolamaka, maafkan kesalahan orang yang zolim kepada kamu. Di sini nilai pahalanya lebih besar bagi orang yang mau memaafkan orang yang berbuat zolim kepada kita. Artinya Islam mengajarkan jangan jadi seorang pendendam. Wa tu'ti man haramaka, berikanlah sesuatu bagi orang yang pelit. Ada orang pelit? Koret? Mana orangnya ngacung? Wa tu'ti man haramaka, berikanlah sesuatu orang yang pelit. Kalau orang tadi derma sama kita, punya makanan ngasih, punya ini ngasih, pulang dari Brebes ada telur asin bagi tetangga. Pulang dari diam masa ke Brebes nggak bawa bawang merah? Kan dari SD kita belajar Brebes itu pabrik bawang merah. Kemudian pulang dari mana? Dari Bandung bawa tape gantung misalnya saja, tetangga dibagi. Nah, kalau orang yang sama kita sering memberi, kita memberi mereka enak apa enak? Orang korek banget, pelit banget. Kita ngasihnya juga kadang-kadang ngapain dia mah koret. Ada orang kolet, ada orang pelit. Orang yang koret, orang yang pelit kemasukan dari pintu yang ke-8. Anda silakan lihat Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan bihi wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Mereka menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, mereka hesek, buntut kasiran, pantatnya kuning. Padahal Allah menjanjikan ampunan karena Allah maha kaya, maha luas karunia-Nya. Jadi dalam surat Al-Baqarah 268 sangat jelas bahwa orang yang pelit, orang yang koret kemasukan setan dari pintu yang ke-8. Hadirin, makanya kalau ada orang pelit dengan kita, berikan sesuatu oleh kita. Watasilaman kotoaka, hubungkan silaturahmi bagi orang yang memutuskannya dengan kamu. Kalau seandainya ada orang tiap ketemu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita berjabatan tangan merangkul mereka, hati nyaman apa nyaman? Orangnya baik, nggak sombong, nggak belagu, ngomong nggak tinggi, nggak nyebelin, tidak ngebanggakan diri sendiri. Kita ketemu mereka enak apa enak? Sekarang ada orang yang belagu, yang songong, dia menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Kemudian dia melengos, dia bergaul pilih-pilih orang. Ketika kita akan bertemu mereka, berjabatan tangan, lalu boro-boro cipika-cipiki, nek tahu iya apa iya? Makanya watasilaman kotoaka, hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya denganmu. Ini berat tapi pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ketiga-tiganya, amin. Hadirin, kita berhalal bihalal, kita bersilaturahim. Dalam kita bersilaturahim biasanya kita ini bermaaf-maafan. Betul apa betul? Hadirin, yang namanya bermaaf-maafan dalam aturan agama Islam tidak hanya dikerjakan dalam rangka beridul fitri, tapi dikerjakan sepanjang zaman, kapanpun, dimanapun kita berada. Hendaknya dengan siapapun harus saling memaafkan. Karena Anda lihat tanda orang yang bertakwa kepada Allah dalam surat Ali Imran 134.
wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, lalu berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Soal nafsu semua orang punya. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan kita manusia dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Betul? Namun yang namanya nafsu, Allah berfirman nafsu terbagi dua. Dibagi berapa? Anda silakan lihat surat Yusuf 53. Inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi hadirin, jangan ngikutin nafsu. Contoh, ada orang nanya, lu udah salaman sama dia lebaran? Ih, ngapain gue salaman sama dia? Kalau mau dia dong salaman sama gue. Gue emang gak salah, dia yang salah, kata gue. Iya apa iya? Kata orang bersangkutan, dia tidak salah, gue yang salah. Makanya tanda orang takwa, wal kadhiminal ghaidh, kendalikan hawa nafsu. Sudah mah dikendalikan, lalu maafkan kesalahan orang. Kenapa? Kalau saya saat ini tersinggung oleh orang lain, maafkan kesalahan orang lain, karena tidak mustahil suatu saat saya menyebalkan buat orang lain. Betul? Jangan merasa diri kita sempurna. Manusia al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Makanya dalam bergaul, kelebihan seseorang menutupi kekurangan temannya, kelebihan temannya menutupi kekurangan temannya yang lain. Jangan merasa gue paling. Nah, tidak ada dalam Islam manusia yang sempurna. Semua kita punya kekurangan. Sadari ibu punya kekurangan, makanya harus saling memaafkan. Hadirin, betapa cepatnya ampunan yang Allah berikan bagi orang yang mau berjabatan tangan. Mamin muslamaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufiralahuma qabla ayyatafarraqa. Kalau ada dua orang muslim lalu dia bertemu, kemudian mereka saling berjabatan tangan. Ketika mereka berjabatan tangan, niat di hati mereka masing-masing meminta sekaligus memberikan maaf, maka dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum keduanya berpisah. Amin. Bu, Rasul bersabda, kalau ada dua orang muslim mereka bertemu, lalu ketika mereka bertemu mereka saling berjabatan tangan. Ketika mereka berjabatan tangan, niat di hati mereka masing-masing meminta sekaligus memberikan maaf, dijanjikan oleh Rasulullah SAW dosa mereka diampuni oleh Allah sebelum keduanya berpisah. Amin. Hadirin, dari sini kita ngambil pelajaran bahwa kalau seandainya kita bertemu dengan orang lalu kita berjabatan tangan, hendaknya niatkan di hati masing-masing, saya meminta sekaligus memberikan maaf. Kenapa? Kalau ada orang berjabatan tangan, tidak sedikit pun di hatinya niat memberi sekaligus memberikan maaf, maka dosanya tidak diampuni. Berbeda kalau kita bertemu orang lain lalu kita berjabatan tangan. Ketika kita berjabatan tangan, niatkan di hati masing-masing meminta sekaligus memberikan maaf, maka insya Allah Rasul menjanjikan kepada kita semua dosa orang yang berjabatan tangan tadi dihapus oleh Allah sebelum keduanya berpisah. Amin. Hadirin, saat ini kita beridul fitri. Apa arti idul fitri? Betapa banyak arti idul fitri. Satu, idul fitri artinya kembali berbuka. Kenapa kembali berbuka? Fitri di sini akar katanya adalah putur. Putur artinya adalah berbuka. Idul fitri kembali berbuka. Kenapa berbuka? Anda lihat, di bulan Ramadan siang tidak makan, makanan ada, betul?
siang tidak minum minuman ada, tidak campur suami istri pasangan ada. Sebulan kita kuat. Masuk tanggal 1 bulan Syawal, silahkan berbuka, silahkan makan beberapa kali boleh, minum berapa kali boleh, mau campur suami istri berapa kali boleh, asal dengan pasangan masing-masing, jangan sama suaminya tetangga. Saya ngomong benar apa salah? Kenapa Anda ketawa? Mana orangnya? Sotoy dia. Masya Allah. Tuh Idul Fitri. Titik. 2. Idul Fitri yang kedua kembali fitrah. Fitrah dasar manusia waktu lahir ke alam dunia. Tidak ada seorang pun manusia yang punya dosa. Betul? Ada nggak bayi yang lahir punya dosa? Semua bayi yang lahir ke alam dunia tidak ada yang punya dosa. Saya ambil contoh, berapa banyak yang namanya ibadah puasa, ibadah lain yang mengiringi ibadah puasa, semuanya bisa menghapus dosa yang telah lalu. Amin. Contoh, hadis Nabi mengatakan, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang dan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram jasadnya tersentuh panasnya api neraka. Amin. Baru senang masuk bulan Ramadan. Kata ibu, saya juga girang banget, senang banget masuk bulan Ramadan. Emang kenapa? Masya Allah jualan kue laku. Salah. Saya juga girang masuk bulan Ramadan, jualan kudungan sama baju muslim laku. Salah. Saya juga girang bulan Ramadan jualan dodol sama goreng kacang banyak laku. Salah. Senangnya kenapa? Karena bulan Ramadan bulan yang hebat, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan dari Allah. Bulan dimana kalau ada manusia beribadah dengan ibadah sunat, nilai pahalanya sama dengan ibadah wajib. Kalau ada orang beribadah wajib, nilainya minimal 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Wasi'un alim, lebih banyak dari itu. Hadirin, hadis yang kedua, Rasul bersabda, Ramadhan awaluhu rahmatun wa wasatu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan niran. Ramadan awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, di ujungnya itqun minan nar. Hadirin, jangan sekali kita memisah-misahkan hadis ini. Jangan Anda bilang di bulan Ramadan terbagi 3. Kalau dari siang tanggal 1 sampai tanggal 10 dia puasa dan ibadah yang lain cuma dapat rahmat. 11 sampai 20 cuma dapat maghfirah. 21 sampai 30 sampai dapat itqun minanar. Salah. Hadis ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dicerai pisahkan. Jangan kita memilah-milah, jangan kita memotong-motong. Apa makna hadis ini? Artinya siapa yang selama bulan Ramadan siang puasa, malam taraweh, tambah tahajud, tambah tadarus, tambah amalia soleh yang lain dengan niat ikhlas karena Allah, tiga-tiganya mereka peroleh, dia mendapatkan rahmat, ampunan sekaligus itqun minan nar, diharamkan jasadnya tersentuh panasnya api neraka. Insya Allah yang hadir di Al Istiqomah ini semua termasuk golongan ini. Amin. Hadirin, hadis Nabi yang lain mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas hanya mengharap ridho Allah, maka dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Amin. Puasa yang mana? Apakah semua puasa bisa menghapus dosa kita? Sama sekali tidak. Karena puasa ada 3 kelas. Berapa kelas? 1 puasa umum, puasa paling murah, puasa paling jelek, tandanya cuma 3. Berapa tandanya? Tidak makan, tidak minum, tidak campur suami istri, cuman itu. Ngomongin orang
ngarumpi jalan, ama suami ngalawan wae aya, ama istri koret, ama mertua pelit aya, ama ipar judes, ketemu tetangga malengos aya nu kitu ngacung. Puasa ini paling murah. Rasul bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju'i wal aq. Berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan pahala apapun daripada puasanya kecuali cuman lapar dan haus doang. Nauzubillahi min. Mana dong puasa yang bisa menghapus dosa? Boleh jadi puasa yang kelas 2, puasa yang kelas 3. Puasa yang kelas 2, puasa khusus. Tandanya 5. Berapa tandanya? Tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari. Seluruh tubuhnya puasa. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki puasa. Ini mah kadang-kadang lagi puasa, matanya nggak puasa. Contoh, ada orang naik becak, ngongkong, molotov, diliatin. Aya nu kitu. Mana orangnya? Nih, tangan ikut puasa. Ini mah kadang-kadang cowok kerja di kantor, ada cewek bohai colek pantatnya. Ada yang begitu. Cewek yang dicolek juga jawilem, dijawil langsung gelem. Dosa kabeh itu tidak menghapus dosa kita. Jadi puasa yang bisa menghapus dosa, puasa yang seluruh tubuhnya ikut berpuasa, tidak pernah memakan yang subhat apalagi yang haram. Inilah puasa yang bisa menghapus dosa yang telah lalu. Amin. 3. Yang namanya puasa khususil khusus, tandanya 7. Berapa? Tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari, seluruh tubuhnya ikut berpuasa, tidak makan yang subhat apa yang haram, tidak memenuhi perutnya dengan makanan halal, seluruh alam pikirannya tertuju hanya mengharapkan ridhonya Allah. Amin. Sekarang ada hadis Nabi yang lain yang mengabarkan kepada kita bisa menghapus dosa yang lalu. Rasul bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas hanya mengharapkan ridhonya Allah, maka dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Amin. Sholat malam. Sholat malam itu ada 3. Neng, pindah sini nih. Ngalangin orang lu emang enak lu, diomelin orang banyak. Pindah sini. Orang suruh pindah, lu duduk di situ. Anda lihat, sholat malam itu ada 3. Ada berapa? 1 yang namanya sholat malam, sholat witir. Sholat witir itu sholat yang ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Waktunya dari hadis Isya sampai subuh. 2, ada yang disebut dengan sholat tahajud. Allah yang memerintah. Naon? Kaharep panas aing masya. Oke? Kadieu panas tuh. Kadieu ngagubrak atuh. 2, sholat malam itu sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada tengah malam bangunlah kamu, kerjakan sembahyang tahajud, niscaya harkat derajat kamu akan naik di hadapan Allah. Amin. Sholat tahajud minimal 2 rakaat, maksimal berapa Anda mau? Sholat tahajud waktunya dari jam 12 malam sampai datang waktu subuh. Jelas? Yang ketiga, sembahyang taraweh. Sembahyang taraweh sholat malam yang dikerjakan dari mulai habis Isya sampai datang waktu subuh. Boleh 2 rakaat. Ada yang 8 rakaat tambah witir 3. Ada yang 20 rakaat ditambah witir 3. Mau yang mana? Silahkan. Hadirin, saya tanya Anda, siapa yang tarawihnya tamat sebulan ngacu? Cius nih, beneran. Turun. Siapa yang tarawihnya cuma 3 minggu?
Siapa yang tarawehnya 2 minggu? Siapa nu taraweh nangan saminggu? Siapa yang tidak pernah taraweh? Ngerakeun maneh boga camat orang Sunda. Bawang banyak hasilnya, bebek petelur mulu, perintah sholat taraweh kagak dikerjain. Alasan Anda tidak taraweh kenapa? Saya capek, emang yang kerja lu doang, gue juga kale. Tidak ada alasan. Yang saya aneh, kenapa taraweh nggak dikerjain? Hadirin, bulan Ramadan datangnya setahun cuman sekali, betul? Sebulan, kadang 28, kadang 29, kadang 30 hari, betul? Kenapa Anda menyia-nyiakan sholat taraweh? Apakah Anda bisa menjamin tahun besok masih hidup? Bisa menjamin? Harusnya manfaatkan betul mengerjakan sembahyang taraweh. Mengpeng kita masih hidup, mengpeng kita masih sehat. Sadar hadirin, tadi Anda mandi? Waktu Anda tadi mandi, guyur, nyabun, guyur sampai bersih. Apa Anda bisa menjamin nanti sore mandi sendiri apa dimandiin sama yang mandiin mayat? Tadi pagi habis mandi Anda pakai baju, pakai kudungan, pakai koko, pakai peci. Apa Anda bisa menjamin baju yang tadi dipakai sendiri nanti pulang dibuka sendiri apa digunting sama yang mandiin mayat? Ayo, jangan menyia-nyiakan waktu, tahu? Tadi kita keluar rumah, buka pintu, nutup pintu, kunci pintu. Apa Anda bisa menjamin pulang ke rumah Anda buka pintu sendiri apa digotong sama yang mandiin mayat? Makanya jangan menyia-nyiakan waktu. Anda silahkan lihat surat Luqman 34. Apa Allah berfirman? Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardit tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Kita manusia punya rencana. Rencana saya besok mau ini. Apa bisa terrealisir? Belum tentu. Kita tidak tahu di bumi mana mereka mati. Tahu nggak kita mati di mana? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardit tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Anda bayangkan, kita ini tidak tahu kapan datangnya kematian. Likulli ummatin ajal. Faida jaa yusahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surat Yunus 49. Setiap kamu pasti bertemu dengan ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Bisakah kita menawar kematian? Boleh. Apa dikabul? Belum tentu. Kata orang yang belum nikah, ya Allah jangan mati kalau belum nikawinin. Begitu dinikahin, siapa yang baru nikah mau mati nggak? Dia nawar, ya Allah jangan mati kalau belum punya anak. Dia beranak, tanya yang habis beranak mau mati nggak? Ya Allah jangan mati kalau anak belum gede, SD, SMP, SMA gede anaknya, tanya mau mati nggak? Ya Allah jangan mati kalau anak belum kuliah. Ya Allah jangan mati kalau anak belum sarjana. Nawar lagi, ya Allah jangan mati kalau anak belum bekerja. Ya Allah jangan mati kalau anak belum dikawinin. Tanya yang habis ngawinin anaknya mau mati nggak? Ya Allah jangan mati kalau belum punya cucu. Terus tawar menawar diberikan. Tapi apakah Allah mengabulkannya? Makanya kematian jangan ditakuti, jangan disongsong. Silahkan Anda lihat surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah Muhammad, kematian yang kamu lari daripadanya, niscaya kematian akan datang menghampiri kamu. Kalau kamu sudah mati, kamu dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
dan dikembalikan kepada kamu apapun yang kamu kerjakan di alam dunia saat ini. Makanya manfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Saya ambil hadis yang lain. Rasul bersabda, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantun lakum qiyamahu paman somahu wa qamahu imanan wa tisaban kharaja min dhunubihi kayaumin waladatuhumuhu. Bulan Ramadan bulan di mana Allah mewajibkan buat kalian berpuasa di siang hari, dan aku kata Rasulullah mensyariatkan ibadah pada malam harinya. Bukan dong. Barang siapa yang puasa di siang hari, ibadah pada malam harinya dengan iman dan ikhlas kepada Allah, maka dosa yang keluarlah dia di semua dosa yang lalu sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Amin. Aus tahu. Hadirin, siapa yang puasa di siang hari, ditambah taraweh, ditambah tadarus, ditambah iman, mengerjakan segala perintah Allah, Rasul berjanji orang tadi keluar dari semua dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Mau apa mau? Kenapa disebut bayi? Karena bayi bang ada punya dosa, betul? Contoh, Anda pergilah ke pengajian. Di pengajian ada ibu muda bawa bayi umur 3 bulan, 4 bulan misalnya saja. Bayinya ketawa. Ibu tahu nggak kalau bayi umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nggak bisa ngomong, tahu nggak? Walaupun kita tahu itu bayi nggak bisa ngomong, apa ngecebrek ngomong? Tahu ngecebrek? Ngomong aja. Ih lucu, ih ketawa. Siapa nama kamu? Udah bisa apa? Ditanya, padahal bayinya nggak bakal jawab. Iya apa iya? Saking lucunya bayi, kenapa nggak punya dosa? Coba sama nenek-nenek, sama aki-aki. Nenek lucu. Ada nggak? Kita mah kebanyakan dosa. Hadirin, siapa di antara Anda yang punya anak antara 2, 3, 4 bulan ngacung? Orang yang punya anak, kalau mereka menimang anaknya, mereka lupa diri. Dengerin, begitu anaknya ditimang, anak siapa? Anak siapa? Ya anak lu. Ngapain lu nanya sama orang? Iya apa iya? Kenapa dia yang bikin anak, bininya yang beranak, yang bayar ke rumah sakit dia ketika bayinya ditimbang? Anak siapa? Anak siapa? Karena bayi nggak punya dosa. Jelas? Insya Allah saat ini kita semua habis Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Amin. 3. Idul Fitri yang ketiga artinya kembali baik, benar dan jujur. Kenapa? Manusia waktu kecil itu baik, dia benar, dia jujur. Ketika sudah gede banyak yang bohong, betul? Hadirin, siapakah di antara Anda yang pernah bohong, ngacung? Ngacung kabeh euy. Siapa yang suka bohong? Siapa yang sering bohong? Siapa yang bohong melulu? Beda tahu. Enten kan. Yang di tiang ini benderanya kelebaran, dikuel-kuel, kasihan yang di belakang. Nah itu dikuel-kuel deh. Orang-orang yang di belakang nggak lihat. Di talian lu alungkeun ka luhur. Ning dhuwur ngono. Oh. Kalian kaluhur euy. Lila amat sih maneh mah. Saya mah enggak sabaran sama orang yang lelet. Hadirin. Bayi mah semuanya baik, enggak pernah bohong. Contoh, saya bertamu di rumah jamaah. Assalamualaikum. Nggak ada yang nyaut. Saya bertamu ke rumah teman saya. Assalamualaikum, nggak ada yang nyaut. Saya intip dari depan.
Sampai di belakang, Masya Allah, pintunya ngablak, jemuran kelihatan. Otak saya mengatakan, pasti orangnya ada di rumah. Sakencengin salam saya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar anak perempuan kurang lebih usianya 4 tahun. Saya tanya, Neng, Mamah ada? Katanya Mamah kalau ada tamu bilangnya tidak ada. Saya tanya, anak ini perempuan yang 4 tahun jujur apa jujur? Siapa yang tidak jujur? Iluna makna. Masya Allah. Begitu anak masuk, saya ikut masuk karena akrab jamaah saya. Rupanya emaknya ini udah ngintip dari tadi. Begitu saya masuk dicengar-cengir. Saya tanya, lu kenapa sih tega-tega amat, jarang lu gue mampir ke rumah orang? Gue ditolak. Dia melukin saya, ternyata dia sedih. Ya Allah Mama, saya mah sedih banget. Emang kenapa? Sebelum lebaran, kudungan ngutang, baju ngutang, gorden ngutang, karpet ngutang, daging ngutang, kacang ngutang, nastar ngutang, dodol ngutang. Tiap ada tamu datang berkunjung lebaran, bukannya senang, dia ngumpet takut ditagih. Hadirin, ada nggak yang sekelas dia lebaran ngutang mulu? Hadirin, lebaran berapa hari? Berapa hari? Kenapa sih pakai ngutang segala macam? Om, pasnya. Kenapa sih lebaran pakai banyak ngutang? Mikir pakai otak. Otak di atas apa di bawah? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Otak mah di atas, nafsu di bawah, betul? Anda silahkan lihat. Yang namanya kita manusia harus pakai otak. Lebaran berapa hari? Kenapa sungsang sumbang, kudungan ngutang, baju ngutang, baju nu aya we yang ada dipakai. Yang hijau masih bagus, yang oranye bagus. Tak, mending ngongkong sia diuk maneh. Kalau gordeng Anda jelek, itu burek karena nggak pernah dicuci. Rendam pakai baik clean deh pemutih, cuci bersih. Karpet dekil, ya kagak lu cuci, rendam cuci. Kalau Anda daging nggak kebeli, kenapa maksa bikin semur daging, semur kentang bikin, semur tahu, semur telur, semur doyan jengkol. Lu berteman sama si Abdel lu. Abdel itu kalau makan di rumah makan Padang Pak Camat, ngariung makan jengkol sepiring, yang depan Abdel habis. Jengkol yang habis, piringnya dibawa ke depan saya, yang di depan saya diambil sama dia. Sekali makan 2 piring. Jadi yang doyan jengkol temennya si Abdel. Selalu bilang, Mama ambis 2 piring, padahal gua mah kagak makan. Kalau seandainya Anda nggak kebeli tuh daging, datang ke rumah Pak Camat. Masa camat sebagai kepala daerah tidak nyuguhin warganya makan semur daging di rumah camat? Kalau ibu nggak kebeli nastar, nggak kebeli gue, tuh ada ketua DPR, anggota DPR, wakil rakyat bertamu ke rumah dia, pasti suguhin kue, lu makan sekenyangnya. Namanya wakil rakyat, mikir suguhin tuh rakyat. Ngapain susah-susah daripada kita ngutang? Emang ngutang nggak dibayar, sian deh lo. Rasul bersabda, hati-hati dengan hutang. Yang namanya hutang membuat resah gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Hadirin, Anda lihat, orang yang punya hutang malam-malam dia mikirin, ya Allah, Gusti udah 2 jam baru disetel kipas angin maneh mah. Harudang, ini panitianya lelet, dipotong honornya separuh. Anda coba lihat,
Yang namanya hutang membuat resah di malam hari. Gara-gara hutang kadang-kadang tidurnya susah, iya apa iya? Terhina di siang hari gara-gara hutang, ditagih debt kolektor. Mana galak, tinggi gede, hitam, keriting, kujudes. Malu tahu sama tetangga, iya apa iya? Hindari hutang. Karena gara-gara hutang Rasul pun tidak mau nyolat jenazah. Datang suatu saat di hadapan Rasulullah, kata sahabat tadi, ya Rasulullah, sholatkan dong teman saya. Rasul nanya, apa temanmu punya utang? Itu terompet ketengahkan, tutupin kehalangan jalma di hadap. Ini terompet ini nih tak. Ketengahin, halangin orang. Tenang. Ditanya, ya Rasulullah, sholatkan dong teman saya. Rasul nanya, apa teman punya utang? Tidak. Rasul sholatin. Sekian minggu kemudian datang, ya Rasulullah, sholatkan dong teman saya. Rasul nanya, apa teman punya utang? Punya. Apa dia punya harta? Punya. Rasul sholatin, punya harta buat bayar. Nah, berapa minggu datang lagi tamu, ya Rasulullah, sholatin dong teman saya. Rasul nanya, apa dia punya utang? Punya. Apa dia punya harta? Dia tidak punya. Rasul tidak mau nyolatin. Abu Bakar nanya, apa gara-gara dia punya utang? Betul. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Bakar mengatakan, sayalah yang membayar hutangnya, baru Rasul mau menyolatkan. Yang aneh di kita, jangan marah nih, gue ngomong beneran. Ada ketua pengajian, ibu ustazah, harusnya ngajarin muridnya jangan ngutang. Ini mah ibu-ibu seragam ngutang ya 3 bulan. Mana ustazahnya? Ustazah geblek loh. Kita jadi guru ngaji ajarin muridnya jangan ngutang. Jadi ustazah nyuruh murid jangan ngutang. Mana orangnya tukang ngutangin seragam? Naik. Mana tukang seragam? Naik. Emang ada di Quran ngaji pakai seragam? Kasihan tahu jamaah kita. Boleh pakai seragam, boleh, jangan keseringan. 2 tahun 1, 3 tahun 1. Yang penting isi otak dengan ilmu agama. Jelas bu? Bikin tamas seragam digedein, muludan seragam, Isra Miraj seragam, halal bihalal seragam. Tapi otaknya kosong, ngajinya Yasin tahlil, rawi arisan seragam. Ngaji lagi Yasin tahlil, rawi arisan seragam. Kalau ngajinya begitu, saya jamin muridnya seumur umur B-O-D-O. Yang bener mana? Duit buat seragam, cicil buku tafsir, cicil buku fikih, cicil buku tauhid, buku hadis, buku akhlak, sejarah Islam, tajwid. Giliran ngaji, gurunya megang buku, muridnya megang buku, gurunya salah dikritik, insya Allah ngaji kita maju. Yo, robah habis lebaran ini jangan sampai menyia-nyiakan tersebut. Nih anak jangan tolak pinggang, tangan lu ngalangin emak-emak, diem. Ini kecil-kecil gitu. Ya, kieu budakna gaya tak kitu ngahalangan batu nya mah. Tenang, ada saya, Pak. Hadirin, yang nomor 4. Yang namanya Idul Fitri artinya kembali menjadi makhluk sosial. Kenapa? Karena kita manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup hidup tanpa bantuan orang, betul? Mana ketua panitia? Kalau ketua panitia mengatakan, kalau gue kagak ada acara halal bihalal di Cikakak tidak akan terjadi, bohong. Acara besar seperti ini kerjaan banyak orang, iya apa iya? Mana ketua panitia bisa dia bikin panggung sendiri ya? Masang tenda kagak. Ini orang rame-rame kerja, betul? Manusia ini selalu butuh orang lain, nggak ada yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Ibu ini senyum, saya senyum, normal apa normal? Saya keluar ketemu pohon mangga, saya senyum dengan pohon mangga,
gila gua. Maksud saya apa? Senyum aja butuh orang lain, betul? Makanya sekali lagi sadar hadirin, kita ini membutuhkan orang lain. Bu, jangan jauh. Pakaian yang Anda kenakan, dari ujung pala sampai ujung kaki, berapa banyak orang yang Anda butuhkan, betul? Nih, pabrik kudungan, belanja bahan di pabrik bahan. Di pabrik bahan berapa banyak orang kerja? Dibeli sama pabrik kudungan, dipotong sama tukang potong, dijahit sama tukang jahit, dineci sama tukang neci, diobras sama tukang obras. Berapa banyak orang yang kerja di pabrik kudungan? Turun ke wajah Anda, bedak, alis dipensetip. Boleh dandan, boleh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka dengan yang indah-indah. Boleh dandan biar cantik, bedak saeutik, alis saeutik, bibir saeutik. Ini mah kadang-kadang dandan mau halal bihalal, merah, koneng, hijau, aya nu kitu. Mana orangnya? Lo mau ngaji apa mau main lenong? Pakai bedak saeutik, alis kurang kereng-kerengin. Ini mah alis kerok, ganti spidol kayak setang CBR. Aya nu kitu. Saya liatin jamaah Al Istiqomah yang alisnya melengkung. Ada yang aneh, alis dikerok ganti segede jempol. Aneh, serem gua bang liatnya, bukan jadi cantik tahu. Lebay, biasa aja keles. Alis gue nggak pernah dikerok gitu loh. Cakep nggak? Bu, saya pengalaman. Saya pulang ngaji dari kecamatan, saya bilang sama teman-teman, geng saya, geng nenek-nenek berlima. Saya bilang naik angkot yuk. Gue lama nggak naik angkot di berlima, angkot kosong kecamat. Begitu naik angkot, ngobrol, bercanda, lama nggak ketemu kan. Di tengah jalan ada orang nyetop angkot. Anda tahu kalau kita sedang duduk di angkot, ada orang nyetop angkot, mata kita nengok sama yang nyetop. Iya apa iya? Begitu kami berlima nengok sama yang nyetop, kami berlima tertawa tanpa dikomando, karena anak yang nyetop angkot alisnya cuma satu. Rupanya alis dia dikerok, digambar pakai spidol, dia gatal digaruk, alisnya hilang satu. Makanya mana yang alisnya dikerok? Bagaimana kalau ada kabar duka, mertua meninggal dunia, ibu buru-buru bebenah ngambil baju suami, baju anak, baju kita, mertua meninggal. Sampai di rumah mertua yang meninggal, diturunin koper ke kamar. Sebagai menantu yang baik, buru-buru dia wudhu ke kamar mandi, dia ambil Quran, baca Yasin di depan jenazah. Masya Allah, orang yang ngelawat tungak nengok, ini menantu orang apa tuyul? Kenapa? Nggak ada alisnya, dia lupa nggak gambar alis.